Hola Mina! Setelah di video sebelumnya saya memberikan recap lengkap Black Clover chapter 353. Video kali ini adalah lanjutannya, di mana saya akan memberikan review khusus Black Clover chapter 353. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Setelah saya membaca versi lengkapnya, ternyata ada beberapa hal menarik dan pertanyaan yang muncul. Pertama, tentang Asta yang dinyatakan tidak bisa kembali ke kerajaan Clover. Menurut Ryu, tidak ada cara baginya untuk pulang ke kerajaan Clover. Asta hanya diminta untuk menunggu rekannya dari Black Bull yang akan menjemputnya. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Asta tidak bisa pulang sendiri? Kenapa dia harus menunggu rekannya di Black Bull untuk menjemputnya? Sebenarnya Asta sudah berkali-kali bertanya bagaimana caranya untuk pulang kepada Ryu, tapi Ryu sama sekali tidak pernah menjawabnya. Padahal Ryu pun seharusnya bisa menggunakan kekuatan matanya untuk mencari tahu cara pulang menuju kerajaan Clover. Tapi itu pun tidak dia lakukan. Apakah itu mustahil bagi Asta untuk pulang sendiri? Jika memang Hinokuni adalah sebuah tanah atau pulau di sisi lain benua utama Black Clover, seharusnya sejauh apapun itu, pasti ada cara dan bisa ditempuh walaupun membutuhkan waktu dan tenaga lebih. Misalkan Asta bisa pulang menggunakan alat transportasi seperti perahu, atau bahkan dia bisa terbang menggunakan pedangnya dan juga mode Devil Union-nya. Kita sudah tahu Asta kini bisa terbang, baik menggunakan pedangnya atau Devil Union-nya. Sekarang Asta pun bisa memperpanjang durasi Devil Union-nya. Ditambah dia kini sudah berlatih di Hinokuni. Seharusnya kekuatan dan kemampuan Asta meningkat pesat. Jadi Asta bisa terbang menuju kerajaan Clover walaupun membutuhkan waktu cukup lama. Tapi itu tidak dilakukan. Mungkin menurut Ryu itu terlalu beresiko. Tapi apakah hanya itu saja alasannya? Atau mungkin karena mau seberapa lama pun Asta terbang, dia tidak akan pernah tiba di kerajaan Clover. Karena kerajaan Clover tidak bisa ditempuh dengan cara terbang secara normal. Lalu kita tahu Yami pun tidak bisa pulang kembali ke Hinokuni sejak terdampar di kerajaan Clover. Padahal dengan sihir, teknologi, dan lain sebagainya, seharusnya ada cara untuk kembali. Tapi itu pun tidak dilakukan Yami. Bahkan sama sekali dia tidak mencoba untuk pulang ke Hinokuni. Dan saat Asta menghilang pun, Yami tidak berpikir akan pulang ke Hinokuni. Itu membuktikan bahwa Yami tidak bisa pulang, bahkan dengan sihir, teknologi, dan lain sebagainya. Semua hal itu tidak akan pernah bisa membuat seseorang masuk atau keluar dari Hinokuni. Jadi menurut saya saat ini hanya ada satu cara untuk masuk dan keluar Hinokuni, yaitu dengan cara teleportasi. Itu pun tidak sembarang teleportasi. Butuh sihir teleportasi yang sangat kuat untuk bisa melakukannya. Alasannya karena bisa saja Hinokuni ini sebenarnya bukan berbeda pulau atau benua lain, tapi Hinokuni ini justru berada di dimensi lain. Ya, kita memang ditunjukkan Yami pergi menggunakan perahu meninggalkan Hinokuni. Seakan-akan perjalanan menuju dan masuk ke Hinokuni bisa ditempuh melalui jalur normal. Tapi kita pun tahu perahu Yami hancur di tengah laut. Dan bisa saja saat itu Yami memasuki portal ruang yang ada di laut, sehingga dia bisa melintasi dimensi dan tiba di kerajaan Clover. Lalu kita pun sudah ditunjukkan bahwa laut di sekitar Hinokuni terkontaminasi sihir naga berkepala 5 yang bocor di masa lalu, sehingga membuat laut menjadi hitam dan stagnan, dan menimbulkan distorsi ruang dan waktu yang terhubung ke dunia bawah. Para paladin pun datang ke Hinokuni kemungkinan karena sihir teleportasi dari Beelzebub. Jika memang mereka pergi ke Hinokuni dengan cara terbang, seharusnya Ryu mengetahuinya dan menyarankan Asta untuk melakukannya. Saat Asta terdampar di Hinokuni pun, sepertinya dia diteleportasi oleh seseorang. Saat ini memang sudah diketahui bukan Sister Lily yang kemungkinan menteleportasi Asta, karena saat itu Sister Lily berniat membunuh Asta. Tapi Asta berakhir berada di Hinokuni. Mungkin hal ini sesuai dengan teori saya, di mana sihir teleportasi yang ditanamkan dalam tubuh Asta yang dulu disiapkan oleh Astaroth telah aktif, yang bisa membuat Asta berteleportasi ke Hinokuni saat ada yang mencoba membunuhnya. Atau bisa juga, sebenarnya Sister Lily menteleportasi Asta ke tengah laut yang sangat jauh, dengan tujuan supaya Asta tidak berhasil selamat dan tidak ada yang menyelamatkannya. Tapi saat itu justru Asta memasuki portal ruang yang sama seperti Yami, sehingga dia pun berakhir terdampar di Hinokuni. Nahato pun pernah menyatakan bahwa dia tidak bisa merasakan keberadaan Asta. Hal itu karena Asta bisa saja berada di pulau yang sangat jauh, atau berada di dimensi lain. Artinya sesuatu tentang dimensi lain itu ada dan nyata di dunia Black Clover. Kita tahu dunia bawah pun termasuk dimensi lain. Lalu bagaimana caranya anggota Black Bull akan menuju Hinokuni?
Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, menggunakan sihir ruang Finral yang sudah di-upgrade berkali lipat. Selama proses pencarian lokasi Asta, Finral dibantu Nahato mengembangkan sihir ruangnya sehingga bisa melakukan teleportasi ke tempat yang sangat jauh dan bahkan ke dimensi lain. Atau bisa juga saat itu sihir teleportasi bayangan Nahato yang mendapatkan upgrade sehingga bisa melampaui batasnya. Atau bahkan bisa juga sihir keduanya akan digabung demi bisa berteleportasi ke Hinokuni. Kemungkinan kedua, dalam perjalanannya Nahato dan yang lainnya berhasil menemukan sebuah distorsi ruang dan waktu di suatu tempat terpencil, entah itu di daratan ataupun di lautan. Lalu mereka akan menggunakan dan memanfaatkan distorsi itu untuk menuju Hinokuni dan menjemput Asta. Kemudian hal menarik lainnya yang ada di chapter kali ini yaitu tentang mata Ryu yang ternyata memang tidak memiliki Magatama atau Tomoe ketika dia tidak mengaktifkan Tengensu-nya. Dan ternyata itu bukanlah kesalahan Yuki Tabata dalam menggambar panel manganya. Sehingga hal ini kemungkinan menjawab teori saya sebelumnya tentang kenapa Ryu menutupi matanya. Padahal mata Tengensu-nya tidak terlihat berbeda dari mata manusia pada umumnya. Alasannya karena kemungkinan mata Tengensu Ryu ini memiliki dua fungsi atau bahkan lebih. Satu fungsi ketika dia mengenakan penutup matanya, dan satu fungsi lainnya ketika dia membuka penutup matanya. Saat dia mengenakan penutup matanya, kemungkinan digunakan untuk mendapatkan visi atau penglihatan tentang kejadian yang terjadi saat ini atau yang akan datang. Seperti saat melihat Asta terdampar di pantai, melihat kedatangan Paladin, melihat para bandit datang, dan lain sebagainya. Sementara saat membuka penutup matanya digunakan untuk mendapatkan satu informasi yang ingin dia cari, seperti saat menemukan ramuan herbal legendaris atau cara mengalahkan naga berkepala 5. Lalu hal menarik lainnya tentang awan gelap yang menutupi Hinokuni, khususnya Pulau Goshu. Awan itu berhasil Asta tebas dan membuat Goshu kembali cerah. Lalu pulau-pulau di luar Goshu pun bisa terlihat dengan jelas. Berbicara tentang awan, kita sudah diperlihatkan ada awan juga yang menutupi wilayah di atas kerajaan Spade. Bagaimana jika awan itu adalah awan sihir juga yang tercipta karena suatu hal, atau bahkan memang disengaja oleh seseorang yang memiliki kemampuan tertentu untuk menutupi wilayah di atas kerajaan Spade? Jika hal itu memang benar-benar terjadi, maka wilayah di atas kerajaan Spade itu sengaja diisolasi karena mungkin ada sesuatu yang memang ditutupi dari wilayah itu. Ini sangat menarik. Apakah di sana adalah tanah para kurcaci yang memang sedang menjauhkan diri dari kehidupan lainnya, atau justru tanah para iblis? Masih menjadi misteri hingga saat ini. Hal menarik lainnya ketika Ryu tidak menjawab pertanyaan Ichika mengenai pembantaian klan Yami. Ini pun sangat menarik. Ryu tiba-tiba diam beribu bahasa ketika Ichika bertanya apakah dirinya yang membantai klan Yami dan bukan kakaknya seperti yang selama ini dia ketahui. Ryu tidak menjawab hal itu karena sepertinya Ryu dan Yami memiliki sebuah perjanjian. Kemungkinan Yami meminta Ryu untuk tidak menceritakan kejadian sebenarnya kepada Ichika. Hal itu dilakukan demi melindungi Ichika baik dari segi fisik maupun mentalnya. Dan Yami rela pergi dari Hinokuni, tanah kelahirannya, lalu dibenci penduduk Hinokuni demi menanggung semua dosa adiknya itu. Lalu hal menarik terakhir tentang ucapan Ichika kepada Asta setelah tragedi Asta melihat Ichika telanjang di kolam pemandian air panas. Ichika mengatakan bahwa dia pasti akan membuat Asta bertanggung jawab akan hal itu. Ini sangat menarik dan juga lucu. Akankah ini menjadi sebuah foreshadowing bahwa di masa depan Ichika lah yang akan menjadi pendamping Asta atau menjadi ibu dari anak-anaknya Asta? Bisa saja hal itu karena sebuah tradisi atau budaya dari Hinokuni atau bahkan dari klan Yami itu sendiri, dimana jika ada seorang pria lajang melihat seorang gadis telanjang tanpa sehelai kain pun, maka pria itu wajib untuk menikahi gadis itu. Dan itulah yang dimaksud Ichika, Asta harus bertanggung jawab, yaitu Asta harus menikahi Ichika karena telah melihatnya telanjang. Sebenarnya ada hal yang paling menarik yaitu tentang Ocharmy, tapi sudah saya bahas di video spoiler sebelumnya, dan kemungkinan jika saya menemukan bukti dan bahan lainnya terkait hal itu, saya akan buatkan video khususnya. Tapi bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Apakah masih ada hal menarik selain yang saya sebutkan tadi? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian review lengkap Black Clover chapter 353 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.